Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Naila Amalia dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2314062469. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Mahir Dasar Kepramukaan oleh dosen pengampu Bapak Dwi Cahyadi Wibowo MPD. Tugas video pembelajaran yang akan saya presentasikan berjudul Kontribusi Ekstrakurikuler Pramuka terhadap Pembentukan Karakter dan Kompetensi Peserta Didik. Yang pertama adalah pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler pramuka. Di era modern yang ditandai kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan tantangan global, pendidikan karakter menjadi aspek yang sangat penting. Sekolah dituntut tidak sekedar mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, sikap, serta keterampilan hidup yang akan menjadi bekal peserta didik dalam menghadapi dinamika kehidupan. Dalam konteks inilah, kegiatan ekstrakurikuler memegang peranan strategis sebagai pelengkap pembelajaran intrakurikuler. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang telah lama dikenal efektif dalam mengembangkan karakter dan kompetensi peserta didik adalah Gerakan Pramuka, sebagai organisasi pendidikan nonformal yang berorientasi pada pembentukan watak. Gerakan Pramuka memiliki prinsip dan metode pendidikan yang unik, yaitu pendidikan melalui pengalaman langsung atau experiential learning. Yang kedua adalah peran pramuka dalam pembentukan karakter. Di sini terdapat 5 peran pramuka. Nah, yang pertama adalah menanamkan nilai moral dan etika. Di dalam pramuka terdapat Trisatya dan Dasa Dharma Pramuka yang merupakan pedoman moral yang mengajarkan nilai kejujuran, keberanian, tanggung jawab, dan kesetiaan. Nilai ini dibiasakan melalui kegiatan rutin maupun proyek kepramukaan, sehingga menjadi karakter yang melekat pada setiap peserta didik. Yang kedua adalah membentuk sikap kedisiplinan. Kegiatan pramuka menuntut ketepatan waktu, ketertiban, serta kepatuhan terhadap aturan. Latihan berbaris-berbaris, tata upacara, dan kegiatan regu menjadi sarana pembiasaan sikap disiplin yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melatih kemandirian dan ketahanan diri. Peserta didik dilatih untuk mampu mengambil keputusan, mengatur perlengkapan sendiri, dan menyelesaikan tugas tanpa bergantung pada orang lain. Melalui kegiatan perkemahan, penjelajahan, dan keterampilan bertahan hidup, karakter tangguh dan mandiri terbentuk secara alami. Yang keempat, mengembangkan sikap kerja sama dan toleransi. Sistem kerja beregu mengajarkan peserta didik untuk saling membantu, menghargai pendapat orang lain, dan mencapai tujuan bersama. Nilai gotong royong yang ditanamkan sejalan dengan karakter kebangsaan Indonesia. Yang kelima, membangun kepedulian sosial dan lingkungan. Pramuka aktif dalam kegiatan bakti sosial, reboisasi, dan penanggulangan bencana. Aktivitas ini menumbuhkan rasa empati, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya, tidak hanya peran, pramuka juga memiliki kontribusi, yaitu kontribusi pramuka terhadap pengembangan kompetensi peserta didik. Di sini terdapat 5 kompetensi yang bisa peserta didik raih. Yang pertama adalah kompetensi kepemimpinan. Peserta didik diberi kesempatan untuk memimpin regu,
menyusun program kegiatan, dan mengambil keputusan penting. Hal ini mengasah keterampilan manajerial, komunikasi, dan pengendalian diri dalam situasi nyata. Yang kedua, kompetensi berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kegiatan seperti pioneering, sandi, navigasi, dan penjelajahan menuntut kemampuan berpikir kritis, menganalisis situasi, serta menemukan solusi yang tepat. Yang ketiga, kompetensi kreativitas dan inovasi. Kesenian, kerajinan tangan, hingga kegiatan proyek P5 atau Profil Pelajar Pancasila dalam pramuka mendorong peserta didik menciptakan karya inovatif sesuai kebutuhan dan kondisi lingkungan. Yang keempat adalah kompetensi komunikasi dan kolaborasi. Pramuka melatih kemampuan berbicara di depan kelompok, bekerja secara tim, dan membangun interaksi positif. Hal ini menjadi keterampilan abad 21 yang sangat dibutuhkan di masa depan. Selanjutnya, yang terakhir adalah kompetensi keterampilan hidup atau life skills. Keterampilan seperti memasak, membuat tandu, mendirikan tenda, pertolongan pertama, hingga membaca peta sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun kondisi darurat. Selanjutnya adalah integrasi pramuka dalam kurikulum pendidikan. Integrasi pramuka dalam kurikulum Merdeka memiliki peran penting dalam mendukung pembelajaran yang berorientasi pada penguatan karakter dan keterampilan abad 21. Kurikulum Merdeka menekankan proses belajar yang fleksibel, kontekstual, serta memberikan ruang bagi peserta didik untuk menemukan pengalaman belajar yang bermakna. Dalam konteks ini, kegiatan pramuka menjadi salah satu wadah yang sangat relevan karena seluruh aktivitasnya menggunakan pendekatan pendidikan berbasis pengalaman langsung atau experiential learning. Peserta didik tidak hanya menerima pengetahuan secara teori, tetapi belajar melalui praktik langsung, pengamatan, tantangan nyata, serta refleksi kritis terhadap kegiatan yang dilakukan. Salah satu bentuk integrasi yang paling terlihat adalah dukungan pramuka terhadap pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. P5 bertujuan membentuk peserta didik yang beriman, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nilai-nilai ini sejalan dengan watak yang dikembangkan dalam gerakan pramuka melalui Trisatya dan Dasa Dharma. Misalnya, kegiatan seperti penjelajahan, bakti sosial, kerja bakti lingkungan, perkemahan, atau proyek kewirausahaan mampu mengasah sikap gotong royong, kepedulian sosial, dan kemampuan bekerja dalam tim. Pada saat yang sama, kegiatan tersebut juga melatih peserta didik menjadi pribadi mandiri dan berani mengambil keputusan. Pramuka juga sangat dekat dengan penguatan karakter kemandirian. Saat peserta didik terlibat dalam kegiatan perkemahan, mereka belajar mengatur peralatan, memecahkan masalah secara langsung, mendirikan tenda, memasak sendiri, hingga mengatur jadwal kegiatan bersama teman satu regu. Dengan demikian, pembentukan karakter mandiri yang menjadi salah satu dimensi P5 dapat dicapai melalui pengalaman konkret, bukan sekedar teori di dalam kelas. Ada tantangan dan upaya peningkatan kualitas kepramukaan. Beberapa tantangan yang dihadapi pramuka di sekolah meliputi keterbatasan waktu, kurangnya pembina berkualifikasi, serta minimnya sarana dan prasarana. Upaya perbaikan yang perlu dilakukan yaitu
Yang pertama adalah pelatihan dan peningkatan kualitas pembina pramuka secara berkelanjutan. Yang kedua, inovasi kegiatan agar menarik dan relevan dengan perkembangan teknologi. Yang ketiga, integrasi kegiatan pramuka dengan pembelajaran serta P5. Yang keempat, dukungan nyata dari sekolah dan orang tua. Selanjutnya adalah kesimpulan. Ekstrakurikuler pramuka memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi peserta didik melalui nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Trisatya dan Dasadharma serta kegiatan yang berorientasi pada pengalaman. Pramuka mampu membentuk peserta didik yang disiplin, mandiri, berjiwa pemimpin, dan peduli sesama. Selain itu, pramuka juga mendukung pembelajaran abad 21 dengan mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Oleh karena itu, pramuka perlu terus dikembangkan sebagai bagian dari berpendidikan yang holistik dan berkelanjutan. Sekian dari saya Naila Amalia. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih sudah menonton dan menyimak video saya. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Baiklah, akhir kata, saya Naila Amalia pamit undur diri dan semoga kita bertemu di lain waktu. Bye-bye, terima kasih.